Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah optika Pak Joko Heri Sancoco SSI MT. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek 1 kami yang berjudul dengan binokular. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Brand Prasetya, dengan NIM 24509080111002, Nabila Nindya Safira dengan NIM 24509080011016, Muhammad Firdias Fasadin dengan NIM 2450908071111007, dan yang terakhir Fawas Fatur dengan NIM 24509080111009. Selanjutnya, binokular. Apa sih sebenarnya binokular itu? Binokular merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati objek pada jarak jauh dengan memanfaatkan sistem lensa dan reflektor untuk menghasilkan bayangan yang lebih jelas dan diperbesar. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya oleh lensa objektif yang membentuk bayangan. Kemudian cahaya diarahkan melalui reflektor seperti prisma atau cermin, dan akhirnya diperbesar oleh lensa okuler sebelum diterima oleh mata. Dengan kombinasi tersebut, binokular mampu meningkatkan kemampuan pengamatan dibandingkan penglihatan normal, sehingga banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengamatan alam, militer, dan penelitian ilmiah. Pesan masalah berisi 4 poin. Yang pertama, bagaimana merancang sistem binokular sederhana. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja berdasarkan optika. Yang ketiga, apa pengaruh parameter optik terhadap bayangan. Yang keempat, bagaimana hasil eksperimen yang diperoleh. Lalu ada tujuan proyek dengan 4 poin. Yang pertama, merancang sistem pencitraan sederhana. Kedua, memahami prinsip kerja binokular. Yang ketiga, menganalisis parameter optik. Yang keempat, mengevaluasi hasil eksperimen. Lalu selanjutnya ada dasar teori yang berisi 4 poin. Yang pertama, pembiasan atau refraction adalah perubahan arah cahaya saat melewati medium. Yang kedua, pemantulan atau reflection adalah cahaya yang dipantulkan oleh permukaan. Yang ketiga, lensa berfungsi untuk membentuk dan memperbesar bayangan. Yang keempat, sistem optik menggabungkan lensa dan reflektor. Prinsip kerjanya adalah cahaya dari objek masuk ke lensa objektif, lalu ke reflektor, lalu ke lensa okuler, lalu ke mata. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini diantaranya adalah lensa objektif dan lensa okuler, kemudian cermin yang digunakan sebagai reflektor, dan kemudian pipa sebagai casing, serta dudukan lensa, penggaris, dan lem atau perekat. Kemudian proyek ini dilakukan dengan merancang sistem binokular sederhana yang dibuat melalui beberapa tahapan. Tahap awal dilakukan dengan menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan serta memastikan kondisi alat dan bahan tersebut dalam kondisi baik. Selanjutnya, lensa objektif dipasang pada bagian depan tabung untuk menangkap cahaya dari objek yang diamati. Reflektor kemudian dipasang dengan sudut tertentu agar cahaya yang ditangkap oleh lensa objektif dapat dipantulkan menuju lensa okuler sesuai dengan prinsip optika. Setelah itu, lensa okuler akan dipasang pada bagian akhir sistem dengan jarak antar komponen yang diatur untuk memperoleh fokus yang diharapkan. Pengujian kemudian dilakukan dengan mengamati objek pada jarak tertentu melalui sistem yang telah dirakit. Selama proses pengujian, dilakukan penyesuaian posisi komponen untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas bayangan. Tahap akhir dilakukan dengan menganalisis hasil pengamatan untuk mengevaluasi kerja sistem binokular yang telah dibuat. Hasil dari proyek perancangan binokular sederhana ini menunjukkan bahwa sistem optik telah berhasil dirakit menggunakan kombinasi lensa objektif, reflektor, dan lensa okuler sesuai dengan konsep dasar pencitraan optik. Ketika dilakukan pengujian terhadap objek pada jarak tertentu, bayangan objek telah berhasil ditangkap oleh sistem dan dapat diamati melalui lensa okuler. Namun, kualitas bayangan yang dihasilkan belum optimal karena tampak blur atau tidak fokus, sehingga detail objek ini tidak dapat terlihat dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah bekerja secara prinsip, masih terdapat kekurangan dalam implementasi secara teknisnya. Selanjutnya adalah analisis.
Berdasarkan hasil pengujian, ketidakjelasan bayangan yang dihasilkan kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor dalam sistem optik yang digunakan. Salah satu faktor utama adalah ketidaktepatan posisi atau sudut reflektor yang menyebabkan arah cahaya tidak optimal saat menuju lensa okuler. Selain itu, jarak antara lensa objektif dan lensa okuler yang tidak sesuai dengan perhitungan secara teoritis juga dapat menyebabkan bayangan tidak jatuh pada titik fokus yang tepat. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah kualitas lensa yang digunakan serta ketidaksejajaran atau alignment antar komponen optik dalam sistem. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan terjadinya aberasi dan kehilangan fokus sehingga bayangan yang dihasilkan menjadi blur. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem binokular sederhana telah berhasil dibuat dan mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar optika, khususnya pembiasan dan pemantulan cahaya dalam proses pembentukannya bayangan. Meskipun demikian, hasil penceritaan yang diperoleh belum optimal karena bayangan yang dihasilkan masih bersifat blur. Hal ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan sistem optik tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan komponen, tetapi juga sangat bergantung pada ketepatan perencanaan, penyusunan, dan penyesuaian parameter optik yang digunakan. Untuk mengembangkan proyek selanjutnya, disarankan agar dilakukan perbaikan pada aspek penyusunan dan penyesuaian komponen optik, terutama dalam menentukan posisi dan sudut reflektor agar arah cahaya dapat dikontrol dengan lebih baik. Selain itu, pengaturan jarak antara lensa perlu disesuaikan dengan perhitungan fokus yang lebih akurat untuk menghasilkan bayangan yang lebih tajam. Penggunaan lensa dengan kualitas optik yang lebih baik juga sangat dianjurkan untuk mengurangi distorsi dan aberasi. Di samping itu, sistem mekanisme pengatur fokus dapat ditambahkan agar proses penyelesaian bayangan menjadi lebih fleksibel dan presisi.